Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dan teman saya Safira Atira dan Farhan di Kicau Phoenix Ceria. Hari ini kita akan membahas satu topik yang benar-benar penting banget di kalangan mahasiswa ya, yaitu public speaking. Di mana public speaking adalah soft skill yang wajib banget teman-teman harus punya. Bukan bakat ya, tapi soft skill. Terus soft skill tersebut bisa dipelajari juga. Yuk kita tanya-tanya Farhan soal ini. Halo Farhan, Hello. how are you today? Good. How are you? Me, I also good. So I have beberapa pertanyaan tentang public Alright. speaking. Oke. Sebelumnya, Vira mau tanya Alright. dulu nih. Apa tuh? Kamu tuh sekarang udah semester berapa sih? 2. Alhamdulillah. Oh, semester 2 ya. Nah, Okay. kira-kira kamu punya pengalaman yang berkesan nggak tentang public speaking? Kita sharing-sharing aja, Alright. ntar kamu juga boleh nanya aku kok. Okay. Public speaking ya. Public speaking tuh gimana ya? Pengalaman ada ya. Sempet nge-MC Apa juga. Sempet ikut pelatihan Uh-uh. juga. Uh-uh. Ya, yang mungkin yang paling besar itu nge-MC ya waktu HDI itu di mall. Tapi kalau secara praktis kayaknya Safira jauh lebih banyak deh. So far secara public speaking mungkin kegunaannya terutama ya itu kepakai lebih banyak di presentasi kuliah, jelas pasti. Dan yang kedua ini juga saya di YouTube pribadi itu kan juga ada podcast-podcastan lah ya, seperti itu. Itu untuk itu aja sih terutama seperti itu. Nah, untuk skill-skill yang seperti MC kan dalam public speaking kan ada perbedaan antara host, MC dan lain sebagainya itu kan. Iya. Secara tata bahasa dan teknisnya seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya paling mungkin yang bisa saya akuin mungkin hosting untuk podcast dan MC untuk acara gitu aja sih. Luar biasa banyak juga ya pengalaman How about kamu you? ya. Our host for today. Honestly, alhamdulillah saya Okay. udah mendapat kepercayaan menjadi narasumber atau public speaker dari sekitar tahun 2017. Oh my god. Pertamanya dulu Alright. saya sering ngisi talk show di satu komunitas yang lumayan sekarang udah besar banget di seluruh Indonesia. Terus nggak usah disebut Kak. Oh, disebut. Oh, oke. No mention. Oke. Nggak boleh disebut ya. Tadinya mau shout out gitu. Lanjut. Saya udah jadi public speaker dari sekitar 2017 sampai 2026 ini. Yang paling berkesan itu saya pernah menjadi public speaker di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia. Waktu itu mereka punya project namanya Leadership, Entrepreneurship, Art and Diversity. Jadi saya menjadi narasumbernya dan saya sangat terhura sekaligus excited banget. Saya merasa itu adalah sebuah tantangan besar yang harus saya hadapi. Oh ya, itu acaranya tentang apa by the way? Itu tentang disabilitas, Kak. Jadi kan disabilitas itu mereka mengajarkan tentang leadership, terus bagaimana tentang berwirausaha, seni, gitu-gitu, keberagaman. Tentang semua disabilities. Iya, jadi tidak ke satu disabilitas aja. Nice. How's there? Gimana di sana? Gimana feelingnya? Iya, jujur waktu itu saya melakukan public speaking tanpa teks. Karena kalau saya ada teks itu pasti kaku. Jadi saya
dalam berbicara itu tanpa teks, bener-bener langsung bla 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 gitu aja, langsung ngomong aja, nggak ada Alright. teks-teksnya. Berarti narasumber di situ sebagai public speaker. Iya, public Oh speaker. wow, nice, that's Mm-mm. great. So you were speaking Mm-mm. English there, right? Of course, yeah. I will speak Wah, udah English established there. ini, udah established, parah, gokil. So, sel- Mhm. selain itu ada lagi kah? Ada yang terakhir di Jakarta waktu itu sama teman-teman. Tahu kan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kebetulan saya mendapat Oke. kepercayaan sebagai kepala biro pendidikannya, dan saya juga mendapatkan tugas untuk mengadvokasi dan memberikan perlindungan hak-hak perempuan bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Jadi bagi Oh, saya public speaking itu adalah hobi, benar-benar hobi. Jadi kalau saya sedih atau saya lagi ngerasa bad mood, ya kerjaan saya ngomong aja. oke, langsung ambil Nggak diem. kamera, langsung ambil mic, langsung bikin panggung, jangan-jangan langsung dekor-dekor panggung gitu ya? Enggak dong. Bikin panggung Enggak se sendiri, ekstrim itu juga. langsung sewa tanah lapang gitu. Iya, enggak gitu juga kan. So Oh iya, mungkin, kan kamu pernah apa tuh? mention Apa di tuh? mall tadi itu kamu pernah jadi MC HDI kan? Nah, itu apa Mhm. sih tantangan yang pernah kamu hadapin pas kamu jadi MC itu? Nervous yang jelas. Oh iya, pasti, Cause it apalagi. was the first time, itu pertama kalinya Eh, banget itu jadi MC, dan out of nowhere itu tiba-tiba ditunjuk aja jadi MC, dan dia alhamdulillah berjalan dengan baik so far, even though saya pada saat itu masih ngerasa banyak kurang gitu, karena masih first time kan, apalagi di panggung yang lumayan besar seperti itu, dan dalam terutama dalam format MC ya, karena kan biasanya kan dalam hosting ngobrol kayak gini aja gitu, dan kalau ngobrolnya lebih luas kan, kita bisa kemana-mana, bisa ya lebih 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 enak lah, satu topik tapi kita rangkaian bisa kemana-mana gitu. Itu sih tantangannya, terutama dalam format terutama nyebutin nama itu paling susah banget. Urutannya iya lagi. itu menantang. Itu salah satu yang paling menantang, dan apalagi aduh gimana ya, ada satu keluhan sih sebagai MC yang pertama kali meng-MC gitu ya. Iya. Eh Keluhannya itu panitianya ngasih nama dadakan gitu. Itu Waduh. sebagai tunanetra. Gini ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu Safira, mungkin Safira bisa share gitu. Mungkin punya trik Ya. atau punya apa gitu. Pada situ tuh ini apa namanya? Namanya tuh lumayan dadakan, dan saya tuh kalau untuk mengingat, jujur saya bukan penghafal yang baik. Jadi butuh nama tuh nggak bisa langsung dadakan gitu, kayak last minute gitu tuh, minimal banget kalau acara misal jam 10, jam 9 atau jam 8-nya lah, nama fixnya tuh udah ada gitu. Jadi saya bisa hafalin, saya ulang lagi karena ditambah ada nervousnya itu kan. Nervous tuh lumayan agak mengganggu gitu. Mengganggu dalam mengingat gitu. Jadi ya apalagi kan saya kan di panggung itu, saya tuh di HP itu cuman tulis poin-poinnya aja. Oh, setelah acara ini acara ini acara ini adalah ini gitu kan. Sementara untuk nama itu kan kita nggak boleh salah sebut sama sekali ya, apalagi kalau memang tercantum gelar-gelarnya gitu, Iya. harus detail gitu. Nah, untuk menghafal nama dan gelar itu kan butuh waktu spesial gitu, setidaknya untuk saya gitu. Jadi ya paling challenging di situ sih, untuk mengingat nama dan jabatan terutama gitu. Nah, ada nggak kira-kira Safira, sepengalaman Safira sebagai public speaker, atau mungkin pernah MC juga, untuk menyebutkan nama, menghafal nama-nama itu?
Justru Kak, kalau saya pernah dapat satu job seminar, Oke. itu saya Hmm. dikasih tahunya 10 menit sebelum seminar. Wah, lebih Tuh, awalnya saya fix duduk jadi advance. peserta pelatihan ya. Terus tiba-tiba, Oke. Kak, bisa nggak kakak menjadi narasumber di seminar kali ini? Gitu. Terus saya Oh, langsung kayak, narsum ya. Oke. oh ini gimana ya? Gitu kan. Terus saya minta waktu 10 menit, terus saya juga minta waktu agar saya ngisinya di bagian yang pertengahan atau terakhir. Jadi dalam 10 menit itu saya persiapkan betul-betul yang mau dihafal. Sisanya ya saya ngikut alur aja, berjalan aja sesuai jalan yang lurus. Paham, paham. Mm-mm. Jadi ada beberapa tips dalam public speaking Hmm. Kak, yang dulu saya Hmm. dapatkan di kelas. Yang pertama, ketika kita berbicara itu kita pastinya kita harus tahu dulu posisi kita di mana, arahnya kemana, topiknya apa, dan audiensnya siapa aja. Kalau misalnya nge-MC, berarti kita harus minta dikasih tahu 2 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya gitu. Nah, kalau tips yang kedua, ketika kita mau nge-MC atau kita mau jadi narasumber, itu kita datangnya awal, minimal 1 jam sebelum acara atau 30 menit sebelum acara. Tujuannya agar kita bisa menguasai panggung nih, kita bisa tahu, oh tempatnya kayak gini, nanti panggungnya tuh seperti ini dan eh, seramai ini gitu. Terus yang ketiga, ketika kita public speaking itu kita apa ya? Kita pasrahkan aja udah, kita pasrahkan terus kayak jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyinggung orang lain. Terus juga bisa bikin terjadinya kesalahpahaman. Jadi kayak kita harus berdoa banyak-banyak sih supaya lisan kita tuh dijaga gitu. Itu sih Kak tipsnya kalau saya seminar. Mm-mm. Oke. Jadi kalaupun saya nyiapin PPT, itu PPT cuman untuk pelengkap aja. Oke, paham. Bentar, bentar ya, sebentar. Tidak betul. Halo ibunya Safira. Bukan ya. Sorry. Halo. Nah, jadi kalau saya nyiapin materi PPT itu cuma buat pelengkap aja. Nanti habis saya seminar, baru deh saya kasih materinya. Kalaupun ada sesi tanya jawab, saya juga nggak ada kesempatan kan buat buka HP. Jadi emang udah disiapin sebelumnya, udah dicari tahu pertanyaannya nanti apa aja gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya share, Kak. Mungkin trik-trik lain ada gak? Kayak perbedaan antara Apa ya? misal selain dia Nah, jadi narasumber biasanya jadi apa? Pernah oh, nge-MC jadi atau MC, Kak. host? Nah, jadi MC. Oke, gimana tuh pengalamannya jadi nge-MC itu? Em, Pengalamannya karena kemarin informal, saya jadi MC di acara school sharing, jadi ya udah ngalir aja, benar-benar gak ada berdasarkan teks. Gimana tuh ngalir? Tapi tetap harus ada rundown kan dia pasti. Enggak, rondonya emang mereka udah kasih tahu misalnya acara yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, itu doang. Oh, tinggal dibikin list Sisanya aja. nggak ada lagi. Iya, dibikin list aja. Jadi sisanya Oh. saya aja yang tambahan gitu. Tambahkan karena saya juga kebetulan jurusan saya kan komunikasi ya Kak. Jadi otomatis di dalam sebuah acara atau dalam sebuah seminar itu saya udah nggak perlu cari kata-kata lagi di internet. Udah ahli ya. Expertise. Nah, berarti dalam MC itu berapa jam biasanya dalam satu kali MC? Berapa jam ya Kak? Paling singkat sih ada yang 1 jam, paling panjang sih 3 jam gitu. Wow. Tapi kalau MC formal Kak di outdoor, jujur saya nggak tahan ya karena panas. Oke. Oke, Terus keluhannya panas ya. intonasinya juga.
Intonasinya juga harus lebih berpower gitu kan, lebih berpower. Ah, Jadi lebih menantang MC formal. Kalau MC saya juga pakai hafalan sih Kak, kalau yang formal. Tapi kalau informal hmm. enggak. Heeh. Nah, untuk ice breaking sendiri, nah ada nggak tuh tips ya? Soalnya kan ada beberapa mungkin yang kayak saya dulu MC pertama kali. I like to, saya mau apa ice break, cuman Heeh. gimana ya? Cari momen yang tepat, terus cari kata-kata yang tepat, seperti yang tadi Safira bilang, kita nggak boleh menyinggung kan. Gitu. Heeh. Nah, untuk mencari icebreaker yang oke, untuk memecah apa namanya kecanggungan lah, terutama kecanggungan sebagai MC ya, karena pertama kali gitu. Heeh. Ada nggak Heeh. triknya atau tipsnya gitu, sepengalaman Vira? Nah, kalau saya MC atau jadi pembicara, itu saya lebih banyak ke interaktif, Kak. Jadi Hmm. saya tidak banyak mengarah ke serius ya, tapi ke serius yang santai, terus lebih buka Hmm. discussion juga gitu. Jadi Hmm. saya mengajak audiens saya tuh untuk melakukan interaksi, mereka bebas nanya apa aja. Jadi nggak ngantuk vibes-nya. Karena kan saya Hmm. ekspresif ya. Jadi Oke. merekanya tidak mengantuk. Mm-mm. Sangat terdengar Ada tuh, ekspresifnya. ada Kenapa? ini, ada satu video saya syuting sama Kompas TV itu Mhm. jadi gestarnya mereka pas usia saya masih Oh, 12 tahun. Jadi waktu itu oke. mereka ngajaknya talk show terus nggak ada yang sesi-sesi seriusnya. Jadi kayak yang ngalir santai aja. Mm-mm. Atau talk show apa gitu? Lupa apa ya? Tentang blind kalau nggak salah. Tentang Al-Quran Oh, Braille. oke. Oh, Quran Braille. I see. Mm-mm. Wow. Famous dari dulu ya berarti ya. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat kakak. Oh, Hmm. apa tuh? Aduh, saya Sebagai jadi malu totally nih, saya bukan blind, expert sih soalnya. sebagai mahasiswa tunanetra semester 2, menurut kakak privilege apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita udah menguasai public speaking? Privilege. Of course, terutama keluasan dalam berbicara Heeh, yang heeh, jelas. Yang kedua, em, terutama ini yang paling terasa adalah ketika kita bisa berbicara di depan publik, heeh, kita bisa apa bahasanya ya? Kita bisa memilah bahasa yang baik, yang cocok heeh, untuk publik begitu. heeh, Yang artinya dan bahkan kita em, tidak lagi tekstual gitu. Artinya heeh, mungkin nih kita setipe nih kalau untuk masalah kayak kayak presentasi atau misal kayak seminar gitu ya. Kita cuma perlu heeh. poin. Kita nggak perlu teks Ya. utuh gitu. Nah, public speaking itu mengajarkan kita bagaimana kita berimprovisasi, melebarkan poin-poin itu menjadi satu teks atau satu rangkaian apa bahasanya, satu rangkaian topik yang utuh seperti itu. Heeh. Itu sih yang paling saya rasain, yang dimana di situ juga pada akhirnya sambil berbicara kita bisa sambil menalar dan juga apa bahasanya berbicara dalam koridor yang tepat seperti itu, juga dengan bahasa yang tepat seperti itu sih Bagus ya, Kak. begitu. Dan ditambah juga untuk ini ya, melatih confidence gitu, kepercayaan diri Iya, gitu. Terutama di depan luar banyak biasa ya. orang. Orang. How about Heeh. the expert? Bagaimana Ya. untuk ibu ahli? Em, Ibu Vira. jujur, kalau saya sendiri nih buat saya Hmm. personally, Hmm. privilege yang saya dapatkan ketika saya melakukan public speaking adalah apa ya? Mendapatkan kesempatan yang tidak terduga sih. Jadi dulu Hmm. saya kiranya saya cuma jadi pembicara di depan teman-teman sekolah doang, terus di apa? Tiba-tiba dapat dipanggil sama TV, radio.
sama kedutaan besar Amerika. Jadi kayak dengan public speaking tuh semua kesempatan tuh bisa terbuka gitu, apapun itu. Yeah. Nah, terus yang keduanya, saya juga senang ketika saya bisa berbagi apa yang saya punya. Saya bisa belajar dan mereka juga bisa belajar dari saya. Itu sih dua privilege yang menurut saya tuh kayak wow banget gitu. That nice. Kayaknya kita udah kepanjangan ya ngobrolnya tentang public speaking. Yeah. Mudah-mudahan para pemirsa di luar sana tidak bosan Kerabat mendengarkan Phoenix. obrolan kita dan bisa mengambil apa aja yang harus diambil. Yeah. Oke, kerabat Phoenix dan teman-teman semuanya. Kalau gitu, saya Safira Atira dan Farhan pamit. Farhan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Okay. see ya. See you.